warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang Bapak. Siang. Terima kasih telah berhadir di acara Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tahun 2020. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Haji Ahmad Sagir, tempat tanggal lahir Kelua 17 Desember 1971, alamat beliau Komplek Joko Kertakhanyar, nomor telepon beliau 0812 8878 7031. Email beliau drsagir1971@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau lulus SD pada tahun 1984, SMP, MTS sampai SMA Ponpes Al Falah 1984 sampai dengan 1991. S1 beliau Fakultas Usuluddin Tafsir Hadis pada tahun 1995 Banjarmasin. S2 beliau Tasawuf di Banjarmasin. S3 beliau Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengalaman organisasi beliau, yang pertama ada OSIS, jabatan beliau sebagai ketua pada tahun 1989 sampai 1990. Yang kedua Senat Mahasiswa sebagai jabatan ketua 1 1992 sampai 1993. Yang ketiga GP Ansor, jabatan beliau sebagai ketua 1 pada tahun 1996 sampai 1998. Yang keempat PWNU Kalsel sebagai wakil Rais Surya pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Moto hidup beliau, orang bisa kita juga bisa bersama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi beliau tentang selayang pandang Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Utama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada saat ini, pada siang ini kita bisa laksanakan satu kegiatan yang sangat penting dalam proses sebagai mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, lebih-lebih sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yaitu acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Kegiatan ini tentu selain dari latihan yang diberikan dari panitia, belajar menjadi panitia, dan selanjutnya bagi adik-adik mahasiswa baru yang ikut kegiatannya adalah sebagai langkah awal untuk mengenal lebih dekat UIN Antasari Banjarmasin, terlebih Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan satu materi, satu subjek dari kegiatan ini, selayang pandang Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini tentu bayangan orang sebelumnya adalah fakultas yang kalau dalam bahasa Banjar itu disebut dengan fakultas alau-alau. Fakultas yang mencetak, memproduksi penceramah-penceramah.
sejak awal berdirinya Fakultas Dakwah 1970. Dia merupakan pecahan atau apa istilahnya, lahir dari Fakultas Usuluddin sebelumnya. Sehingga ada kebutuhan mendesak pada waktu itu untuk segera membangun atau melahirkan Fakultas Dakwah secara sendiri. Jadi perkembangannya cukup lambat. Dalam bahasa dulu mungkin tidak sehebat sekarang. Bisa kita bayangkan pada tahun, saya melompat dulu, pada tahun 2016 itu Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian pada tahun 2017 kalau tidak salah dimasukkan kata ilmu komunikasi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Seiring dengan IAIN berubah menjadi UIN, maka kebutuhan komunikasi di UIN ini sangat mendesak untuk dihadirkan. Nah, dari perjalanannya Fakultas Dakwah yang awal-awal tahun 1970 itu pecahan dari Fakultas Usuluddin, ini sudah sekitar 30 tahun ya. 30 tahun kah? Iyalah. 50 tahun kah? Sudah 50 tahun nih. Sudah 50 tahun. 1970 itu ke 2020 kan sudah 50 tahun berarti. Sudah 50 tahun perjalanannya, tahun emas. Dan sebenarnya kita merancang tahun anggaran 2021 ini Fakultas Dakwah ingin mengadakan Aswadi Award besar-besaran barengan dengan tahun perak ya. Perak kan emas ke 50 tuh. Emas ya? Emas ya? Tahun emasnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Sudah merencanakan satu kegiatan yang sangat besar, festival dai, festival dakwah se-ASEAN rencananya. Mengundang para mahasiswa di luar sana, Malaysia, Thailand. Kita rencanakan dan sudah dianggarkan dan sudah disetujui anggarannya sebenarnya. Tapi apa boleh dikata, pandemi ini menjadi salah satu penyebab yang diturunkan Allah untuk kita merefleksi kembali atas apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau demikian, kegiatan kita yang direncanakan sangat besar itu tidak jadi dilaksanakan. Namun kami sangat berharap kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada di Fakultas Dakwah dan yang sudah bergabung dengan Fakultas Dakwah, mahasiswa barunya, untuk menjadikan diri sebagai pionir atau sebagai orang yang ikut memeriahkan Fakultas Dakwah itu di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kegiatannya tidak ada, tetapi mahasiswa-mahasiswa, Anda selaku mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa lama, sebagai organisatoris di Senat, Dema, saya kira patut untuk mengembangkan fakultas kita lebih jauh. Dan kita melihat jajaran pimpinan atau dekan Fakultas Dakwah ini sudah ada 7-8 dengan saya yang menjabat sebagai dekan Fakultas Dakwah yang pada hari ini berubah menjadi namanya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nama besar Pak Bapak Aswadi, Profesor Dr. Andes HM Aswadi Syukur, itulah yang menginspirasi kita untuk mengadakan Aswadi Award. Itu ceritanya. Jadi Aswadi Award kita mengenang beliau tetapi dalam bentuk kegiatan di Fakultas Dakwah. Mengenang Bapak Aswadi. Beliau terkenal panggilannya dengan Aswadi. Beliau menjadi ketua MUI provinsi itu sampai 4 periode ya. Dan masa-masa beliau itu juga konsultasi bagaimana misalnya KB itu kan alumni Fakultas Dakwah banyak menjadi
penyuluh keluarga berencana. Dan dalam tanda kutip, menurut kita, sepengetahuan kita, beliau menjadi ketua MUI adalah sukses untuk meredam masyarakat, untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah pada waktu itu dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan masyarakat dan agama hubungannya. Nah, nama-nama besar seperti Pak Aswadi, kemudian Pak Nawawi, Pak Muhyarsani misalnya, mereka adalah orang-orang hebat yang membesarkan Fakultas Dakwah. Kita saat ini hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh mereka sambil membuat perubahan-perubahan yang tentu sesuai dengan zaman kita. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, Fakultas Dakwah ini itu dari sisi historisitas kepemimpinannya, saat ini saya kira Fakultas Dakwah ingin sekali pada gilirannya di UIN Antasari Banjarmasin ini menghadirkan program S2, baik program S2 yang terkait dengan komunikasi atau misalnya BKI ya, BKI atau komunikasi. Namun apa boleh dikata, karena memang SDM kita yang S3 terkait dengan komunikasi masih terlalu kurang, sedikit, tidak cukup untuk membuka prodi baru yang S2 komunikasi misalnya. Padahal kita bisa berkaca kepada Uniska yang membuka prodi S2 komunikasi, banyak mahasiswa yang mau masuk ke situ. Kita bisa bayangkan andai kata UIN bisa membuka, yang ini leading sektornya ada Fakultas Dakwah, membuka S2 ilmu komunikasi, saya kira sangat banyak orang yang mau masuk ke sini. Nah, oleh karena itu saya memberikan motivasi kepada adik-adik sekalian yang sudah kuliah menjadi Dema sekarang, yang jurusan KPI, monggo setelah cepat-cepat selesai S1 lalu kemudian lanjut S2 dan terus sampai kepada S3. Pada gilirannya Anda adalah yang menjadi dosen di program pasca sarjana S2 yang itu. Nah, ini harus diprogram, harus dibuat rencana oleh kalian sendiri yang jurusan KPI dan jurusan MD misalnya, yang sudah bergabung di jurusan MD. Saya kira juga patut memikirkan, karena manajemen dakwah itu di UIN se-Indonesia belum ada lagi manajemen dakwah. Kita kesulitan mencari dosen yang murni manajemen dakwah S2-nya. Yang ada kan penerimaannya terpaksa dari manajemen, ahli manajemen yang umum. Nah, susah kita, jadi integrasi keilmuannya susah. Apalagi basically-nya umum banget ya. Basically-nya umum ya, dari SMA misalnya, kemudian S1-nya manajemen, kemudian S2-nya manajemen. Ya, agamanya kan tidak terlalu menggembirakan. Susah untuk mengintegrasikan pembelajaran terkait dengan manajemen dengan agama. Nah, Anda adalah yang ada di sini untuk terus memprogramkan untuk selanjutnya lanjut ke S2 terkait dengan ini. Harapan kita ke depan, Anda adalah regenerasinya sebagai dosen-dosen manajemen yang basicnya adalah UIN atau IAIN yang ada di tanah air. Nah, KPI apalagi? Ya, KPI ini kan sedang on fire ya. Dalam apa, tapi jangan juga euforia ya, jangan juga sangat jumawa kemudian lalu orang tidak simpatik. Kan sekarang sedang apa istilahnya tuh, sedang jadi favorit lah. Manajemen yang awal berdirinya itu lebih banyak mahasiswanya, sekarang kan KPI lebih banyak peminatnya untuk masuk KPI. Ini tidak lepas dari sosialisasi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan ini di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dalam masa pandemi kita merasakan semua, ternyata memang hal yang terkait dengan media komunikasi itu kayaknya orang akan melirik KPI. Ya, se-UIN-an ini kalau kita yang bicara terkait dengan komunikasi, media komunikasi, mesti orang melirik ke kita ceritanya.
Jadi adik sekalian yang tergabung di jurusan komunikasi, tetapi juga tidak menafikan yang di BPI, yang di MD-nya. Saya kira dakwah baik dalam bidang apapun tidak luput dari media dakwah. Media dakwah itu terkait dengan media, bagaimana cara kita menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Message-nya apa, kemudian medianya juga harus di-cover oleh keilmuan. Kalau kebetulan tidak belajar itu, maka secara otodidak harus juga kita dituntut untuk belajar itu. Seperti misalnya ada sekalian perlu ketahui, masa pandemi menuntut semua orang melek media, ya kan? Harus mengerti. Dosen tidak bisa lagi tergantung kepada orang lain untuk mengajar, membuat video, membuat yang memasukkan secara virtual, acara-acara secara virtual. Kalau tidak bisa ya susah. Ini kan menuntut untuk kita semua paham terkait dengan itu. Walaupun Anda yang kebetulan di jurusan BPI, misalnya MD, Anda punya core fakultas dakwah. Jadi kalau orang tahu kita alumni fakultas dakwah, jurusannya walaupun tidak jurusan KPI, maka sedikit banyak orang pasti akan bertanya kepada kita bagaimana cara mengoperasionalisasi media-media yang ada sekarang terkait dengan online ini. Jadi patut juga saudara belajar dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa yang memang basicnya belajar tentang media komunikasi. Ya, apalagi padahal tahun ini, tapi karena suasana seperti ini, ternyata di Porlabdikti ya di pusat itu belum membuka. Pada waktu-waktu yang lalu ditutup untuk membuka prodi umum yang baru. Kita sudah menyiapkan proposalnya, siap dikirim ke Jakarta untuk membuka program studi baru, yaitu teknik informatika. Kita akan membuka teknik informatika dan sudah slot dosen-dosennya sudah mencukupi 5 orang untuk menjadi dosen di teknik informatika sebagai syarat untuk membuka prodi baru itu. Kalau ini ada, apalagi berarti Fakultas Dakwah sebagai induknya, prodi-prodi yang ini di bawahnya itu semakin diperhatikan, semakin menjadi sorotan orang. Ya, kan kalau anaknya hebat, kawitannya tahun 4 juga. Anaknya hebat nih, prodinya kan hebat-hebat nih. Alumninya bagus-bagus. Alumni teknik informatika. Alumni teknik informatika mana? Itu Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah kan ikut naik juga. Sementara, walaupun sementara dalam tanda kutip sementaranya masih nggak tahu kapan ya kan. Kita sebagai UIN secara besar, UIN ini kan ingin membuka Fakultas Sains dan Teknologi. Dia akan membuka Fakultas Sains dan Teknologi, tetapi peraturan di pusat, di Kemenristek-Dikti itu atau Kemendikbud yang diktinya, pendidikan tingginya, itu tidak boleh merekrut dosen, memohon untuk penerimaan dosen kalau tidak ada program studinya. Nah, program studi ada kalau ada dosennya, kan tidak bisa. Jadi saling tidak mungkin. Nah, itu jadi kita ini alhamdulillah karena KPI itu core-nya KPI, komunikasi penyiaran Islam, di dalam KPI itu ada mata-mata kuliah yang terkait dengan IT-nya. Nah, oleh karena itu kan dosen kita bisa memohon. Dosen memohon ke Jakarta untuk membuka rekrutmen dosen. Lalu direkrutlah ahli-ahli IT, misalnya sarjana masternya IT. Kita bisa menerima, bisa dikabulkan. Tapi kalau misalnya Fakultas Syariah nggak ada berita IT-nya, mau mengusulkan dosen IT ya nggak bisa, nggak diterima. Kita bisa menerima, tapi walaupun kemudian dipersiapkan oleh Bapak Rektor, dosen-dosen ini sebenarnya dalam tanda kutip bukan dosen Fakultas Dakwah untuk permanen selama-lamanya, tapi disiapkan untuk prodi baru IT. Kalau IT sudah ada, kemudian yang di sini sains kimia ada, sains biologi ada, maka masuklah dia jadi satu fakultas yang
tersendiri, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, jadi sementara kita menikmati ini, dinikmati aja lah. Dinikmati maksudnya kita ada program studi IT misalnya, program komunikasi penyiaran Islam. Ya. Kalau misalnya perkembangannya sangat pesat, bisa saja nanti Fakultas Dakwah kembali, kemudian Fakultas Komunikasi ya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Kalau memang perkembangannya sangat pesat, dosennya sudah cukup, fakultasnya sendiri misalnya, orang kan Fakultas Dakwah dan Fakultas Komunikasi berpisah kan, Fakultas Komunikasi. Seperti misalnya di fakultas lain juga, Usuluddin misalnya sebagai kita melihat contoh Usuluddin itu psikologi itu kan, nanti kalau memang perkembangan sangat pesat bisa jadi Fakultas Psikologi sendiri. Itu perkembangan ke depan, tapi nggak tahu tahun berapa, masih sampai umur nggak? Itu aja pertanyaannya. Nah, jadi saya kira ini yang paling penting untuk saya sampaikan terlebih dahulu. Maka saya mengharapkan kegiatan ini terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ikuti dengan sebaik-baiknya. Anda yang sudah bergabung, selamat bergabung di Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah yang 2 tahun terakhir saya kira saya sudah sampaikan di tengah masyarakat, kalau ada orang mau masuk Fakultas Dakwah, pilihan kedua, ketiga nggak usah berharap lulus di Fakultas Dakwah sekarang. Karena pilihan kedua sudah tidak jadi pilihan lagi berarti. Kalau pilihan pertamanya di prodi mana misalnya, hendak prodi yang hebat misalnya, Fakultas Dakwah dipilih prodi kedua, pilihan kedua nggak bisa masuk saya bilang. Yang pilihan pertama saja banyak yang harus kita tinggal, apalagi pilihan kedua. Sekarang sudah jadi favorit lah tiga prodi ini. Misalnya kita bisa bayangkan yang PSB saja, yang penerimaan siswa berprestasi itu dari yang kita harapkan 2 lokal bagi KPI dan MD, 1 lokal untuk 3 lokal ya, KPI MD 3 lokal, itu kan untuk PSB itu kita minta hanya 20%, di plot 20%, itu hanya sekitar 19 orang. 19 orang itu sedikit. Yang daftar, yang mau masuk kan 60 orang. Yang pilihan pertama. Kalau dengan pilihan ketiganya itu sampai 150 orang. Jadi kalau begitu kan 19 sudah 10 persaingan, ada 10 kali lipat. 1 kursi direbutkan oleh 10 orang. Jadi beruntung saya kira sudah terpilih ke sini. Mudah-mudahan betul apa yang diprediksikan kita. Yang Anda yang masuk ke sini Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan prodi masing-masing, itu adalah pilihan yang tepat dan pertama yang memilih ke sini. Sementara yang lainnya pilihan kedua nggak bisa lagi sekarang. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan. Ada hal yang mau ditanyakan kah? Atau nanti pada waktunya akan diberikan kesempatannya. Demikian saya kira apa yang saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi yang sangat bagus dan jelas tentang Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Selanjutnya apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di grup WA yang telah disediakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak telah sama-sama berhadir di sini. Kami selaku panitia acara, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.